Terpujilah Sang Buddha. Salam bijak untuk bijak lovers. Sekarang saya akan bercerita mengenai Catur Arya Sacani bagian ketiga, yaitu kesunyataan mulia tentang lenyapnya duka. Jadi dalam bahasan ini kurang lebih kita akan mendapatkan penjelasan garis besar proses lenyapnya duka. Saya akan memasukkan materi tentang Paticcasamuppada dan juga syair dari Khuddaka Nikaya, yaitu kitab Udana. Syair ini pernah diucapkan Sang Buddha di masa hidupnya. Jadi keberadaan syair ini bisa melengkapi penjelasan tentang proses lenyapnya duka. Di dalam kitab Udana, Sang Buddha pernah mengucapkan syair. Jadi syair ini sudah saya persingkat ya. Syair ini sudah saya sederhanakan, tetapi tidak mengurangi isinya. Yaitu, para biku, di dunia ini ada yang tidak dilahirkan. Jika di dunia ini tidak ada yang tidak dilahirkan, maka tidak ada yang bisa terbebas dari dilahirkan. Tetapi para biku, oleh karena di dunia ini ada yang tidak dilahirkan, maka kondisi terbebas dari dilahirkan adalah hal yang mungkin terjadi. Jadi simpelnya tuh, kalau kita ingin mencapai sesuatu atau menjadi sesuatu, itu yang pertama kan kita lihat dulu secara histori kita. Apakah ada makhluk lain atau orang lain yang pernah mencapai keadaan tersebut? Kalau misalkan ada, berarti ada kemungkinan bagi kita untuk mencapai kondisi itu. Jadi secara tidak langsung, apa yang dimaksud dari syair ini? Kalau di dunia ini ada makhluk yang sudah pernah melenyapkan duka, maka ada jalan bagi kita untuk melenyapkan duka. Kurang lebih artinya seperti itu. Nah, di dalam penjelasan saya mengenai kesunyataan mulia tentang sebab duka, saya menjelaskan di situ dan memberikan sedikit uraian tentang 12 faktor dari Paticcasamuppada.
Jadi faktor-faktor itu kalau diperhatikan satu sama lain saling bergantung. Saya nggak akan mengulang lagi 12 faktor itu. Hanya saja saya akan memberikan rangkuman dari apa yang pernah diucapkan juga oleh Sang Buddha, tapi sudah saya sederhanakan. Syairnya sebagai berikut. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan terjadinya ini, maka terjadilah itu. Dengan tidak terjadinya ini, maka tidak terjadilah itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Jadi dari syair ini kita bisa tahu, dengan terjadinya A, maka muncullah B. Dengan lenyapnya A, maka B akan lenyap. Dari syair ini kita tahu bahwa dari 12 faktor paticca samuppada, dengan menghilangkan satu faktor saja, itu bisa memutus rentetan 11 faktor yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil awija atau kegelapan batin sebagai faktor yang perlu dilenyapkan. Dengan memunculkan pengetahuan sempurna pada batin kita, maka tindakan ini dianggap sebagai memberikan cahaya pada kegelapan. Jadi kan, awija ini kegelapan batin, ketidaktahuan. Maka untuk melenyapkan kegelapan batin, melenyapkan ketidaktahuan, dilakukan dengan memunculkan pengetahuan. Jadi pengetahuan sempurna ini ibarat cahaya pada batin dan melenyapkan kegelapan batin. Setelah awija lenyap, kegelapan batin ini lenyap, maka sisa 11 faktor yang lainnya otomatis lenyap dengan sendirinya. Jadi kondisi lenyapnya dukkha akan tercapai. Di dalam penjelasan ini, penjelasan mengenai lenyapnya dukkha, saya memilih untuk tidak banyak membahas mengenai nibbana. Karena menurut saya, hal yang perlu dipahami dari Catur Arya Sacani bagian ketiga, kesunyataan mulia tentang lenyapnya dukkha, itu adalah prosesnya. Proses yang terjadi sampai dukkha lenyap. Kenapa sih dukkha bisa lenyap? Caranya gimana? Prosesnya seperti apa? Yaitu dengan memunculkan pengetahuan batin sehingga ketidaktahuan atau kegelapan batin ini bisa lenyap.
Sedangkan nibbana ini sendiri adalah hasil akhir, datang sebagai akibat dari lenyapnya duka. Jadi jika seorang arahat merealisasi nibbana, itu terjadi secara otomatis sebagai akibat dari lenyapnya duka. Sekarang saya akan kasih perumpamaan ya. Perumpamaan yang kurang lebih kasusnya itu mirip dengan cerita saya mengenai kesunyataan mulia tentang lenyapnya duka ini. Ini contoh ada seorang peternak lebah. Peternak lebah ingin belajar cara beternak lebah. Maka yang harus dia ketahui sebagai peternak lebah itu adalah bagaimana metode beternak lebah. Bagaimana proses garis besarnya itu lebah bisa menghasilkan madu, makanannya apa, cara bertahan hidupnya gimana, bagaimana cara membuat rumahnya, bagaimana caranya menjaga biar bisa tetap hidup dan tetap menghasilkan madu, dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya fokusnya itu kepada lebah. Jadi bagaimana seorang peternak lebah ini bisa berhasil beternak lebah dan menghasilkan madu? Fokus utama yang dia pelajari adalah tentang lebah. Jadi dia tidak banyak mencari informasi, si peternak lebah ini tidak akan banyak mencari informasi mengenai kelezatan madu. Karena kenapa? Karena setelah dia berhasil dalam proses beternak lebahnya, ya tentunya nanti madunya juga dia dapat. Makanya dia harus fokus sama lebahnya. Ini kasus si peternak lebah. Begitu juga dengan kasus bijak lovers. Kalau memang bijak lovers ingin melenyapkan duka, dalam materi ini saya fokuskan penjelasan saya kepada proses lenyapnya duka. Ya, kalau nibbana itu dikatakan sebagai kebahagiaan tertinggi. Kita tahu ya, arti kata tertinggi, terbaik. Kalau kebahagiaan itu bisa diberikan nomor untuk posisi nibbana adalah kebahagiaan tertinggi yang teratas. Nah, itu penjelasan yang bisa saya berikan mengenai nibbana.
Kalau misalkan bijak lovers masih penasaran tentang Nibbana, saran saya silahkan dipraktekkan ajaran Sang Buddha. Nanti setelah mencapai tingkat kesucian, silakan direalisasi sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai Catur Arya Sacani bagian ketiga, kesunyataan mulia tentang lenyapnya duka. Salam bijak untuk bijak lovers.